awal tuh pernah menyalahkan Allah, kok saya dihadirkan ke dunia ini dengan tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian dan macam-macam seperti itu. Saking bodohnya itu kalau di Manado ya, di Sulawesi Utara itu dibilangnya tuh bontok. Bontok itu bodohnya super bodoh gitu, bodoh banget gitu ya, ngepol, mentok bodohnya. Karena gobloknya pol. Karena kali-kalian itu yang saya bisa hafal mungkin cuma kalian satu, dan SD itu 8 tahun saya. Okay. Karena sampai berapa tuh nggak bisa baca juga. Nggak naik kelas lah. Nggak naik kelas gitu itu. Aku geramnya itu kok kalau kita, oh dia bisa begitu karena dia punya privilege, oh dia bisa begitu karena dia punya modal, atau oh ini ada anak di pecah telur terus sukses gitu, oh dia punya privilege, punya modal dan segala macam, oh orang tuanya udah kaya dulu, kayak gitu pembahasan. Jadi seakan-akan menunjukkan ketidakadilan Allah gitu loh. Jadi geramnya tuh di situ. Padahal Allah itu maha adil gitu. Daripada saya gini-gini mending sholat duha lah. Ini ambil wudhu, sholat duha. Lah kok enak gitu ya, ketagihan. Tambah 2 rakaat. Selesai tambah 2 rakaat, kok enak gitu loh. Jadi kayak orang ketagihan tapi ketagihan sholat gitu loh. Terus jadi sampai satu hari itu saya enggak tahu sholat berapa rakaat duha itu, tahu-tahu sudah ada yang datang terus sudah nyetel, oh ini mau zuhur, baru saya berhenti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pecah Telur, kembali lagi ke segmen Guayeng. Cukup vakum beberapa saat, kita mulai lagi segmen ini ya. Kali ini tamu kita sudah lama sepertinya ini di Pecah Telur, sudah sering nongol ini dia. Mas Hendra. Menghilang bertapa ya. Kang Iden Hendra Dinata. Baik. Jauh-jauh dari Jepara Mas ya? Dari Sulawesi ya. Oke, Mas, kemarin kita sempat ngobrol. Itu Mas Hendra itu geram gitu loh. Geram ketika Mas Hendra kan sering ngamati komentar-komentar di Pecah Telur. Saya aja jarang kadang-kadang Mas, karena banyak banget yang komen. Mas Hendra sering mengungkapkan, aku itu geram ketika ada yang komen, iki privilege, iki bapaknya gini. Nah itu ya apa Mas? Geramnya tuh begini ya. Jadi kita sebagai manusia itu tentu saja diciptakan ya. Jadi Allah menciptakan manusia itu nggak mungkin untuk reject gitu loh. Ya kan? Jadi aku geramnya itu kok kalau kita, aku nggak bisa seperti itu karena aku nggak punya privilege. Aku nggak bisa seperti itu karena nggak punya modal. Dia bisa begitu karena dia punya privilege. Dia bisa begitu karena dia punya modal. Atau ini ada anak di posting di pecah telur terus sukses gitu. Dia kayak gini, punya privilege, punya modal dan segala macam. Orang tuanya udah kaya dulu, kayak gitu pembahasan. Jadi seakan-akan menunjukkan ketidakadilan Allah gitu loh. Jadi geramnya tuh di situ. Padahal Allah itu maha adil gitu. Nah, dari berdasarkan pengalaman perjalanan yang tak lalui, jadi semua manusia itu diberi kesempatan untuk finish, untuk mencapai keberhasilan. Tapi memang posisi start aja yang berbeda gitu. Nah, setiap orang ada posisi start dengan orang tua yang punya jabatan misalnya, atau sudah kaya duluan, atau orang tua yang mensupport, atau pendidikan yang lebih tinggi. Tapi perjalanan dan finish itu tidak ditentukan oleh start gitu. Jadi misalnya kayak pelari, waktu start itu kan bermacam-macam ya orangnya. Tapi siapa yang akan finish duluan, siapa yang akan menjadi nomor 1, itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, jadi saya geramnya tuh di situ. Nggak menerima ungkapan tidak langsung ya, yang secara yang tidak langsung menyatakan Allah tidak adil tuh kayak nggak nerima gitu loh. Iya, kadang aku pernah buat konten juga Mas. Jadi dulu itu ada kayak monolog begitu. Jadi itu juga sebagai masukan ya untuk teman-teman sobat Pecah Telur yang komen kayak di privilege. Ini orangnya kaya, ayahnya kaya, ini karena
hidup di lingkungan yang sudah enak gitu, saya bikin saya bikin video. Nah itu dalam konten itu gini Mas, jadi kayak sebenarnya dia itu ada mental yang kurang bagus, atau istilahnya kadang-kadang orang nyebutnya mental block lah, atau dia itu ada mental pecundang lah gitu, karena orang-orang seperti itu akan berfokus pada alasan, jadi bukan berfokus kepada peluang, bukan berfokus pada dirinya sendiri gitu. Dan sampai kapanpun orang yang komen-komen seperti itu ya mungkin ya akan terus, karena dia mau jalan itu dibenturkan dengan alasan yang diciptakan sendiri. Iya, gini, benar. gini. Jadi ya memang di lain sisi geram ya, emosi, rasanya tuh pengen tak datengin satu-satu. Kok gini gitu loh. Cuman ya saya menyadari dulu pun saya pernah punya pada posisi seperti itu. Oh, dulu pernah ya Mas? Pernah punya posisi seperti itu yang merasa, oh aku memang nggak bisa ini karena begini gitu loh. Terus bahkan juga ya saya sempat awal tuh pernah menyalahkan Allah, kok saya dihadirkan ke dunia ini dengan apa ya, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian dan macam-macam seperti itu. Terus orang tidak lahir dan besar didampingi orang tua, karena sebelum saya itu menjelang saya hadir itu orang tua meninggal kan gitu, kecelakaan. Jadi yatim berarti yatim boleh. Nah otomatis besar di lingkungan kan kayak dititip-titipkan aja gitu loh. Jadi terus udah gitu dengan kemampuan, misalnya saya nggak punya keahlian apa-apa, misalnya dalam bidang seni ya. Saya tuh buta nada, otomatis nggak bisa nyanyi, nggak bisa alat musik apapun. Terus dari bidang seni rupa misalnya, melukis apa itu nggak bisa. Itu saya pernah ngikuti teknik apa itu, kalau lihat di kita lihat di video atau di mana itu yang cuman sekedar misalnya tanda tanya atau dibikin di lingkaran, tahu-tahu jadi apa yang bagus. Saya nyoba trik-trik itu. Ada lagu itu 6 ditambah 6 itu ya. Coba itu amburadul gitu loh. Jadi enggak bisa gitu. Terus olahraga. Nah, olahraga apapun saya itu enggak bisa. Atletik, bulu tangkis, voli, basket, sepak bola, apapun itu kalau saya nyoba gitu, itu mesti ditertawakan semua orang yang nonton gitu. Tuh, bahkan pernah saya coba main bulu tangkis itu, raket itu kayak bolong gitu loh. Jadi datang bola dipukul ini lewat bolanya. Padahal raketnya nggak bolong gitu. Iya, itu. Kayak gitulah itu. Jadi dan semua pokoknya enggak ada. Terus dari segi misalnya pelajaran itu kalau di bahasa saking bodohnya itu kalau di Manado ya, di Sulawesi Utara itu dibilangnya tuh bontok. Bontok itu bodohnya super bodoh gitu. Bodoh banget gitu ya. Ngepol, mentok bodohnya. Karena gobloknya pol. Karena istilahnya kalian itu yang saya bisa hafal mungkin cuma kalian satu, misalnya kayak gitu. Padahal kalian dua nggak bisa. Kalian 2 sampai 9 ya, itu nggak bisa. Itu udah nemen berarti ya Mas? Iya, nemen, diperjuangke, udah hafal. Bahkan itu dulu waktu kecil tuh pernah saya bikin kalian tulis besar-besar tempel di dinding, jadi menghadap hafal terus sampai berusaha berbagai macam metode itu nggak bisa hafal itu. Apapun, pokoknya menghafal susah, pokoknya nggak bisa apa-apa saya itu. Nah, terus jadi kegiatan apapun, jadi bahkan juga gini ya, misalnya saya sama Mas Agung, terus ada teman satu lagi misalnya si A, kita janjian bertiga mau bikin acara nih ya, yuk kita jalan-jalan. Tapi ini suatu saat di hari H mau acara itu Mas Agung nggak bisa. Nah, tapi aku dan si A bisa. Si A milih batalin, gitu loh. Saking tidak diandalkan ini. Gitu loh. Jadi saya ini hanya pelengkap penderitaan gitu. Nah, terus kebalikan ya. Misalnya kita janjian di lain waktu. Si A yang nggak bisa, saya sama Mas Agung bisa. Mas Agung juga milih nggak jadi. Udah nanti aja kapan-kapan gitu. Ditunda. Tunggu si A bisa. Tapi ganti lagi waktu, kita janjian bertiga. Di saat itu saya nggak bisa.
Mas Agung dan si A tetap jalan, berangkat gitu loh. Jadi ada dan tidaknya Mas Indra itu tidak menjadikan jalan dan tidaknya program. Iya, jadi pelengkap aja nih. Pelengkap. Jadi kayak apa ya? Mungkin jin gitu kan. Nggak dianggap aku gitu. paham, loh. aku paham. Jadi saking parah itu dan SD itu 8 tahun saya itu. Karena sampai berapa tuh nggak bisa baca juga. Nggak naik kelas lah ya. Nggak naik kelas gitu itu. Nggak tahu ya antara tidak naik kelas itu karena bodoh atau gurunya sayang kali ya. Oh ini jangan dinaikkan ini. Udah di sini aja dulu biar apa nemeni saya di sini gitu. Ya, kayak gitu. Saking parahnya gitu kan. Nah, jadi itu sampai kapan Mas? Kondisi seperti itu sampai kapan? lama itu mungkin ya. Kalau saya tidak hijrah ya bahasa gitu. Hijrah, iya. Tidak apa ya, merantau ke Jawa mungkin sampai sekarang akan seperti itu. Oh. Itu karena di lingkungan yang benar-benar orang yang sudah tahu saya dari kecil sampai besar, yang lingkungan itu membuli saya. Pokoknya apapun yang saya lakukan mereka tertawakan. Oke. Gitu loh. Aku get the point Mas. Jadi mungkin bagi orang-orang yang masih sekarang apa ya Mas, sering kayak gitu, terus kemudian sering berpandangan negatif, itu harus hijrah juga ya Mas ya? Iya, jadi hijrah dari kelompok mereka. Ya? Jadi harus keluar dari lingkungan yang mengecilkan, mengkerdilkan, mungkin seperti itu ya. Pindah ke lingkungan yang baru. Pindah ke lingkungan yang baru. Nah, cuman kalau apa itu Mas dulu? Nah, saya waktu itu yang nggak sengaja aja ya. Jadi waktu lulus SMA ada informasi tentang pelatihan di Jogja. Gitu. Terus kebetulan ada saudara pulang ke Manado mau balik gitu kan. Terus jadi diskusi-diskusi, terus udahlah saya ikut ke sini. Nah, awalnya ke Jawa itu ikut pelatihan itu aja, terus balik lagi ke Manado. Gitu. Cuman singkat cerita ya, akhirnya bukan cuman kursus, akhirnya malah kuliah di sini. Gitu. Nah, waktu di sini dan akhirnya juga singkat cerita ya, saya nggak jadi ke Jogja karena ternyata waktu sampai di Jogja tempat kursus itu tidak sesuai ekspektasi. Itu tidak sesuai ekspektasi. Kan kebanyakan orang luar Jawa, apalagi pelosok kayak saya itu dari tepatnya Manado, juga bukan Manado kota ya, tapi di Tondano, satu kota, satu desa di kecamatan di atas kaki bukit ya. Jadi istilahnya terpelosok banget lah. Itu mendengar kata Jawa, Jogja itu wah wes pokoknya keren banget lah gitu. Jadi waktu dari sana ekspektasinya sudah luar biasa, wow gitu ya. Begitu sampai loh kok tempat kursusnya cuman kayak gudang gini ini liatin, terus akhirnya lah daripada gini saya liburan aja terus pulang gitu. Terus akhirnya ke Semarang. Semarang singkat cerita akhirnya kuliah. Nah, kuliah pertama itu nggak langsung yang D3 tapi D1 di Politeknik Negeri ya. Kuliah itu ya mungkin bukan kuliah, cuma D1, cuma 1 tahun. Kursus lah gitu. Nah, singkat cerita selesai itu kok betah di sini. Akhirnya ambil yang program D3. Nah, waktu ambil program D3 sudah sudah berproses, terus udah selesai ospek apa semua. Malam-malam gitu saya main ke tempat teman, main ke tempat kos teman lah. Ternyata di sana itu ada pembentukan panitia kegiatan. Jadi nggak tahu ini sebelumnya ya? Main biasa aja gitu? Iya main, cuman pokoknya karena tahu, kenal di ospek. Kenal di ospek sama dulu tuh kan ada Latsar, itu mahasiswa baru Politek itu dulu di Latsar di Rindam. Nah kenal di sana terus pulang, namanya orang istilahnya dalam perjuangan bareng itu kan kayak dia masih suka pengen ketemu lah. Jadi main ke kosnya dia, jadi enggak terduga mah. Itulah jadi momen mental block yang ada dalam diri saya yang selama ini mengungkung ya, memageri saya untuk tidak bisa jadi apa-apa, yang selalu berpikiran negatif. Kalau mau berhasil harus orang tuanya kaya, kalau berhasil harus punya modal, harus pintar, harus punya keahlian, harus punya privilege. Itu luntur di sini, gitu, di momen ini. Gitu. Momennya apa tadi? Maksudnya momen secara detail apa tadi? Jadi momennya tuh gini ya. Jadi begitu datang ke teman-teman, ternyata kan ada pembentukan panitia. Nah, waktu pembentukan panitia itu ya karena saya juga hanya sekedar datang dan nggak tahu,
ya nongkrong aja di situ dengerin mereka membahas kepanitiaan itu. Tapi ternyata di saat pembentukan PIC orangnya kurang gitu. Nah, terus saya singkat cerita ditawarin, "Mas, mau nggak ikut di dalam kematian ini jadi kepanitiaan jadi PIC seksi dekorasi." Gitu. Wah, kebayang saya nggak bisa seni. Oh iya, tapi nggak bisa seni ya. Nggak bisa lukis, nggak bisa tapi ada seksi dekorasi. Nggak tahu juga itu ceplosan langsung dari teman-teman karena nggak ada yang lain gitu. Nggak ada yang lain. Yang lain sudah kena plot yang apa kan. Nah, yang kosong itu satu. Ditawarin saya. Saya nggak punya seni, terus selama ini saya nggak pernah berorganisasi. Kalaupun ikut organisasi di kampung itu hanya sekedar pelengkap penderitaan yang apapun yang saya lakukan diketawain. Nah, itu muncul dalam pikiran. Wah, akan diketawain, akan diejek, akan dibully itu muncul semua dalam pikiran itu. Jadi waktu ditawarin itu bukannya senang, saya itu kayak orang meriang gitu loh. Ketakutan, menggigil sampai tingkat baru ditawari aja sudah ketakutan itu kayak lihat hantu. Karena apa ya? Bertahun-tahun boleh dikatakan dari TK lah, dari playgroup sampai SMA gitu. Sampai lulus SMA dengan kondisi dibully kan. Jadi bulinya itu bully menghina, merendahkan, mengecilkan. Jadi waktu itu ditawarkan itu enggak punya langsung. Wah, jadi saya menolak habis-habisan itu. Oh, ditolak dulu waktu itu. Saya menolak habis-habisan. Menolak habis-habisan, akhirnya berdebat. Lo cuman jadi gini, mereka berargumen menurut mereka itu kan sesuatu yang simple, yang ringan, yang mudah, gampang aja gitu loh. Tapi menurut aku yang penuh trauma, dikecilkan, dihina itu kan ini sesuatu yang luar biasa. Mungkin merasa seperti, mungkin kalau ini kan lagi musim pemilu ya, mungkin saya merasa seperti dicalonkan jadi presiden ya. Padahal PIC dekorasi loh. Padahal PIC dekorasi mengurusi 4 orang aja gitu. Jadi saya disuruh cari anggota 4 orang untuk membantu. Oke. Nah, jadi cuman saya, tapi pikirannya udah kayak mau ngurus negara itu. Wah, ketakutannya udah seperti itu. Jadi terus saya mikir nggak akan bisa ini, pokoknya tak tolak habis berdebat. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah deh gini aja Mas Hen. Jadi kita dibantu aja, namanya kita pinjem untuk masuk di proposal. Mas Hendra abis ini nggak usah kerja, nggak usah apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Kita pinjem aja. Yang penting di proposal ini ada namanya. Itu pun awalnya saya takut, gitu. Tapi karena dibujuk segala macam, terus akhirnya ya udahlah, oke, saya terima. Gitu. Nah. Seminder itu ya Mas Juli, Mas Yaman ya. Apa ya? Setakut itu, padahal cuma gitu-gitu aja. Mungkin kalau zaman sekarang itu ya, mungkin udah ke psikiater mungkin. Ke psikolog ini orang gitu. Mungkin perlu di apa ya? Sedrop itu ya mental. Pokoknya hancur lah pokoknya istilahnya. Udah bukan mental pecundang ya, mental hancur wisan gitu loh. Jadi kalau hanya sebatas komentar aja dia lebih dari itu. Iya, ini udah pokoknya jatahnya itu nggak jadi apa-apa lah. Gitu. Mungkin kalau tidak ada momen ini, mungkin jadi pengemis aja udah baik, Bok. Iya, pengemis itu udah terlalu baik. Pengemis aja itu modalnya luar biasa loh. Harus pede loh, Mas. Pede, mentalnya baja, harus tidak malu. Nah, itu aja mungkin saya nggak akan sanggup. Jadi mungkin saya mungkin gila kali ya. Gila aja mungkin lebih hebat ya. Harus punya modal juga kan gitu. Nah, lanjut, serba salah itu. Nah, kita mau minum dulu. Bisa nih untuk menambah energi. Iyalah, ngopi dulu. Bismillah. Lanjut Mas, terus jadi gimana? Jadi diterima nih ceritanya singkatnya? Terima, singkatnya pulang. Nah, pergolakan itu saat mau tidur. Udah balik ke kos, mau tidur itu tiba-tiba ya kayak bisikan yang istilahnya menceramahi saya. Jadi mungkin bukan orang lain yang menceramai, tapi diri sendiri menceramai, apa malaikat ya, saya juga nggak tahu. Pokoknya ini harus kamu terima, ini adalah momen untuk kamu bangkit kayak gitu. Kapan lagi kamu menunjukkan ke orang-orang yang selama ini menertawakanmu bahwa kamu tuh sebenarnya bisa, jadi kayak gitu.
Tapi kan gini, jadi bertarung gitu loh. Tapi ini juga, tapi gini, menjatuhkan yang membangkitkan. Tapi kemudian muncul lagi, ayo dihubungi aja panitianya bahwa ini mau dilakukan dengan serius gini. Pokoknya bertarung. Nggak bisa tidur sampai sepertinya itu sudah menjelang subuh mungkin ya, jam 4-an pagi bertarung itu. Sampai terakhir itu saya sudah awalnya posisi tidur, guling kiri, guling kanan gitu-gitu kan. Lama terakhir itu saya sudah duduk. Jam 3-an mendekati jam 4 itu sudah duduk. Terus jam 4 itu sudah duduk gini. Terus terakhir wah udah diterima aja dengan serius. Tapi terus muncul yang tapi itu tadi. Oke. Udah ditolak aja, udah putusin. Kesimpulan ini ditolak. Tidur lagi saya. Tidur lagi. Terus menjelang udah mau liar-liar kayak mau tertidur, terus kayak ada suara, kan menjelang azan tuh kayak ada ngaji-ngaji gitu. Iya. Terus tiba-tiba saya seperti orang kesurupan mungkin ya, langsung. Wah, enggak, pokoknya ini harus saya terima. Apapun yang terjadi harus saya terima. Gitu. Terus singkat cerita. Padahal cuma gitu aja. Iya, cuma gitu aja. Kayak mau dicalonkan presiden kan. Padahal untuk jadi PIC dekorasi. Bukan ketua panitia aja enggak gitu loh. Seperti itu. Iya. Terus akhirnya saya kapan lagi saya melihat gitu. Terus saya begini, jangan-jangan ini jawaban doa yang sampai sadar saya ucap-ucapan, ya Allah, saya terlahir di dunia ini apakah hanya jadi pecundang, hanya menjadi barang afkir, atau menjadi sesuatu. Masa saya diciptakan ke dunia ini sebagai manusia hanya menjadi afkiran, menjadi sesuatu yang nggak ada gunanya, tanpa misi gitu. Pasti engkau menciptakan saya, pasti ada sesuatu tujuan ke depannya gitu. Dan ini adalah momen untuk saya tahu fungsi dan tujuan saya diciptakan gitu. Dan sepertinya ini doa, jawaban doa, jadi saya harus jalani. Kalaupun ternyata akhirnya saya gagal, itu berarti menunjukkan memang berarti Allah menciptakan saya untuk jadi orang gagal gitu. Oke. Tapi yang penting saya harus jalani dulu. Udah, gitu. Singkat cerita, sholat subuh, besoknya bukan semangat mau berangkat kuliah, ini semangat nyari ketua panitianya. Kan dulu HP belum ada HP dulu, masih telepon umum itu ya. Jadi nggak bisa ngubungi panitianya kalau nggak datengin langsung orangnya. Jadi besoknya itu langsung mandi, siap-siap ke kampus, nyari yang ketua panitia itu, ketemu. Terus dengan semangat 45 ceria yang kayak orang habis dapet kupon undian hadiah ratusan triliun rasanya waktu itu. Namanya Mas Eko. Mas Eko, wah pokoknya setelah saya pikiran semalaman, tawarannya mau saya terima. Dan saya terima dengan serius. Semua tugas dan tanggung jawabnya akan saya jalankan. Bukan hanya sekedar titip nama. Jadi se-euforia itu ya. Karena menang pergulatan batin ya. Karena perang melawan diri sendiri itu ternyata sesuatu yang nggak mudah. Nah, disitulah singkat cerita, proses panitiaan itu berjalan, saya akhirnya terlibat, akhirnya malah jadi dalam bagian tim inti panitia. Jadi bukan cuma mengurusi dekorasi, juga membantu memberikan ide-ide yang lain. Dan saya merasa takjub, selama ini saya ngomong aja diketawain, gitu loh. Nah, ini adalah momen pertama saya ngomong didengerin. Dan apa yang saya sampaikan itu dikerjakan gitu loh sama teman-teman gitu ya. Kita kerja tim. Gitu. Terus akhirnya ide, terus saya cari orang teman 4 untuk membantu saya di dekorasi. Saya undang, waktu saya undang itu awalnya deg-degan juga. Mereka akan hadir nggak ya? Gitu. Terus cuman kalau ternyata mereka nggak hadir, udah pokoknya gimana caranya saya akan menjalani dekorasi ini sendiri. Ternyata mereka datang terus kita di kampus itu meeting dulu di dalam kampus itu ada kolam renang kan. Kita kolam renang, tapi kolam renang yang sedang nggak jadi. Jadi waktu itu dibilangnya kolam kodok. Nah, kita meeting di pinggirannya itu. Di kolam kodok gitu. Waktu mereka datang satu persatu, bangganya saya itu udah kayak dapat hadiah lagi itu. Wah, jadi misi pertama berhasil. Jadi saya mengundang 4 teman tuh datang semua.
wah berarti ada orang yang percaya sama aku. Datang, singkat cerita kita meeting, berembuk, kita mendesain semua segala macam, terus berbagi tugas. Karena zaman dulu dekorasi itu kan nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kita desain di software, terus dicetakkan digital printing, terus sudah jadi banner besar tuh tempel udah. Enggak, kalau zaman dulu tulisannya masih ngerancang, cari huruf yang bagus, terus nanti hurufnya itu dicetak di HVS, terus jadikan mal, terus ditempel di busa, motongin satu-satu, terus kasih warna, nempel gitu-gitu. Pokoknya kita desain sedemikian rupa, terus kasih bunga, merancang biar tidak monoton. Pokoknya ya kita berusaha terbaik lah waktu itu. Nah, singkat cerita, begitu acaranya berjalan, sudah selesai, terus enggak sengaja kebetulan saya duduk di belakang dosen-dosen pembina kan. Nah, dosen pembinanya tuh ada yang berbisik, wah ini desain panggungnya keren ya. Ini enggak seperti biasanya katanya gitu. Langsung saya waktu itu yang denger ini kayak orang ya berbunga-bunga lah itu. Jadi kayak ada denger misalnya kita mungkin naksir cewek ya. Terus kita tanpa sengaja denger ceweknya bilang, "Oh, muji-muji kita." Muji-muji kita kan wah berbunga-bunga. Salah tingkah sendiri nih gitu. Jadi wah rasanya. Dari situ saya ya Allah ternyata terus agak merinding juga waktu itu saya ya Allah ternyata Engkau menciptakan saya ke dunia ini bukan untuk jadi orang gagal, bukan jadi orang afkiran, bukan menjadi orang reject. Tapi saya di sini diciptakan sebagai manusia punya fungsi, punya kemampuan, punya keahlian. Cuman selama ini saya nggak tahu karena ditutupi oleh keadaan lingkungan. Nah gitu. Jadi dari cerita ini saya pengen menyampaikan, ayo teman-teman yang selama ini selalu menggunakan alasan apapun itu yang sudah sekarang ini kayak tren banget gitu loh. Tren banget disampaikan bahwa dirinya atau kelompoknya itu kayak udah kita layak nggak jadi apa-apa. Itu tolong berhenti. Berhenti, kemudian kalaupun tidak mampu berpikir sendiri ya, karena saya waktu itu pun nggak mampu berpikir sendiri, jadi saya ya mengandalkan doa. Jadi ya mungkin doanya bukan seperti orang-orang umumnya ya, jadi sambil duduk, sambil mengeluh, sambil merasa sakitnya menjadi orang yang terkucilkan, sambil ya Allah tolong tunjukkan, tolong beli jalan, saya ini kedepannya bisa jadi apa, saya keahliannya apa, saya kemampuannya apa. Jadi kayak gitu tuh. Jadi setelah saya melepaskan semua unek-unekku, aduh kok saya cuman begini, tapi di ujung setelah itu saya meminta tolong sama Allah. Ya Allah bantu saya, tunjukkan keahlian saya, kemampuan saya, beri jalan saya untuk jangan sampai jadi orang gagal itu tadi. Nah, mungkin itulah yang doa-doa yang kalau dijabah gitu ya. Walaupun mungkin kalau dilihat itu kondisinya tuh tidak seperti berdoa gitu. Nah, saya juga heran kalau dulu saya menganggap itu sebenarnya bukan berdoa, seperti berkeluh kesah gitu loh. Seperti berkeluh kesah meratapi yang kemudian meminta tolong yang mungkin itu tanpa sengaja menjadi doa. Oke. Wah. Keren. Jadi ini teman-teman untuk sekedar jeda informasi dulu ya Mas ya. Jadi Mas Hendra ini teman-teman, ini saya hadirkan sebagai kalau saya bilangnya dosen praktisi teman-teman. Jadi kebetulan Mas, bukan kebetulan ya. Jadi kita itu dari dulu itu pengen memberikan sesuatu yang lebih Mas, sesuatu yang lebih untuk teman-teman pecah telur. Ya alhamdulillah pecah telur bisa menginspirasi orang, bisa membuat orang tergerak. Cuma how to-nya itu bagaimana gitu, itu yang belum terselesaikan. Maka sebenarnya udah lama saya berpikir kayaknya kita harus bikin program yang lebih serius, bukan hanya sekedar inspirasi, bukan hanya sekedar orang-orang bercerita tentang kesuksesannya, tapi bagaimana orang itu bergerak buat step gitu. Nah,
Jadi karena kemarin sebenarnya saya sudah tahu bahwasanya Mas Hendra itu dulu mengalami masalah mental yang luar biasa. Dan dengan effort yang luar biasa juga dan dukungan dari sekitar, bahkan dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, Mas Hendra bisa melewati itu. Nah, Mas Hendra ini jadi teman-teman, jadi dosen praktisi pertama. Nah, ini di tahun 2024 ini kita akan launching namanya Pecah Telur Academy. Nah, Pecah Telur Academy itu hari ini kita platformnya ikut di YouTube. Jadi ketika teman-teman buka di channel Pecah Telur, kemudian di sebelah kiri berarti ya, sebelah kirinya subscribe itu ada tulisannya gabung. Nah, jadi gabung di situ ada beberapa kelas gitu ya. Ada yang kelas, jadi yang pertama itu yang yang batch gratis. Jadi yang 9.000 memang kita ini berbayar teman-teman ya. Jadi kenapa harus berbayar? Karena ya kita nanti kita akan menghadirkan orang-orang hebat. Orang hebat pertama yang kita hadirkan adalah Mas Hendra ini. Dan saya tentunya di sini juga ada program kayak bagi hasil dan sebagainya gitu. Nah, ada royalti dan sebagainya. Maka kita buat itu berbayar supaya teman-teman juga yang ikut juga serius begitu ya, serius. Tapi kita bikin murah, Mas. Kita bikin murah. Jadi per bulan itu kan membership yang 9.000 per bulan tadi dapat loyalty badge. Jadi ketika dia komen di Pecah Telur, maka akan ada emoji tertentu atau badge tertentu gitu. Nah, itu akan semakin lama berlangganan semakin bagus emojinya. Hanya 9.000 per bulan. Nah, kemudian ada yang 250, Mas. 220 sekian gitu, 230 lah gitu. 230 itu dapat materi dari praktisi-praktisi yang akan kita undang. Dalam bulan ini Mas Hendra. Nah, Mas Hendra kemarin kita sudah menyusun ya Mas Hendra ya. Ada 25 pembelajaran. Gitu. Cerita pembelajaran cerita ya. Pengalaman ya. Iya, pembelajaran berdasarkan pengalaman yang telah Mas Hendra lalui. Seputar apa sih? Kayak banyak ya, kayak bagaimana mengatasi mental, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kita membuka bisnis. Intinya kalau ini tentang mindset ya Mas ya. Kemarin lebih ke mindset ya. Mindset, terus mulai kita membuka usaha dari apa yang ada, apa adanya. Terus kemudian pondasi bisnis, pantangan bisnis, termasuk juga pantangan bisnis kemarin curhat kepada orang yang salah gitu ya Mas. Ya, jadi malah didonkan, bukan disemangati, malah disemangati tapi dihancurkan. Mimpi yang kita masih kecil itu dihancurkan, matilah gitu ya. Masih berupa istilahnya tunas, baru mau tukul, wis diinjek gitu. Diinjek dengan kata-kata mematikan. Nah, itu loh. Jadi itu kita banyak 25 video dan kita upload setiap hari 1 video biar teman-teman juga ada jeda untuk belajar. Jadi per 1 Januari kemarin sudah ada video 1, video 2, video 3 sampai nanti di akhir Januari, begitu teman-teman ya. Nah, ada juga yang kelas yang ketiga Mas, kemarin saya belum sampaikan ya. Jadi yang 300 sekian, jadi itu dapat materi seperti sebelumnya juga, cuma bonusnya adalah bisa live bareng, nah gitu. Jadi bisa konsultasi bareng. Kalau ada materi ini yang kurang paham, jadi kita diskusikan di situ. Bisa langsung komunikasi. Ya. Langsung istilahnya hampir kayak privat gitu ya. Ya, tapi bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, live bareng. Nah itu live barengnya 4 kali Mas. 4 kali dalam bulan Januari kita live bareng 4 kali. Untuk khusus member yang daftar yang tertinggi itu. Namanya Sobat Telur Cerdas. Kalau yang tadi yang 220 Sobat Telur Belajar. Oke. Gitu. Yang insya Allah benar-benar murni 100% pengalaman dari seorang yang reject, yang gagal ya. Yang seharusnya tidak menjadi apa-apa, yang hanya mendapat tawaran jadi PIC dekorasi aja ndredeg. Dan alhamdulillah bisa sampai seperti saat ini. Ya, jadi yang belum tahu Mas Hendra ini dulu punya beberapa bisnis yang sekarang aktif skincare ya Mas ya. Iya, yang aktif skincare. Fit skin itu ya. Ya, walaupun ada banyak ide yang muncul pengen dibuka juga, tapi karena berdasarkan pengalaman semuanya masih direm. Fokus dulu yang satu ini. Iya. Gitu. Fokus itu memang ternyata luar biasa ya Mas. Iya. Karena dari pengalaman saya yang dulu, ya mungkin ada orang yang sekali jalan beberapa berhasil. Oke, enggak apa-apa. Tapi
Ya kita aja ya, misalnya kayak saya yang dapat tawaran jadi PIC dekorasi aja ndredeg kok dadak banyak-banyak, itu kan otomatis di luar kemampuan. Nah, yang orang-orang yang punya kemampuan seperti saya sabar satu-satu gitu. Karena dengan satu-satu kita fokus, akhirnya seluruh kapasitas kita, kemampuan kita, keahlian kita, daya pikir kita benar-benar kita curahkan di situ. Sehingga percepatan dan apapun itu bisa lebih baik lah ketimbang kita ini itu yang akhirnya semuanya bisa jadi akan berkembang tapi lama, atau jalan di tempat, atau malah runtuh semuanya sekalian gitu. Jadi memang saya berdiskusi dengan banyak narasumber ya Mas. Jadi memang ada beberapa strategi orang beda-beda begitu ya. Kebetul. Tapi yang penting melangkah aja begitu. Nah, Mas Hendra ini termasuk orang yang strategi yang melatih jurus pedangnya 100 kali daripada memiliki 100 macam-macam senjata. Kalau kira-kira gitu. 100 pedang. Ya, 100 pedang yang berbeda-beda. Iya. Tapi Mas Hendra ini lebih memilih satu pedang yang sama tapi dilatih 100 kali. Iya. Kira-kira gitulah ya. Saya lebih memilih itu. Ya karena mungkin sadar diri ya. Sadar diri, kemampuannya terbatas. Ketimbang macam-macam, enggak ada yang keberesan ya, karena sudah terjadi. Dulu saya sempat punya usaha macam-macam, yang kuliner, yang isi ulang parfum, yang jasa ini ada servis printer, isi ulang tinta dan lain-lain, terus juga jasa laundry dan lain-lain tuh, terus ada yang properti, itu berantakan semua gitu loh. Jadi terpecah-pecah. Itu berbarengan usahanya tadi ya. Jadi nggak dibuka bareng dalam satu hari semua, enggak. Jadi satu dulu yang buka, sudah jalan berapa bulan atau setahun, tapi yang satu ini sebenarnya masih punya banyak masalah yang harus dibereskan. Saya nggak fokus itu, malah buka yang kedua, yang ketiga. Atau gini, saya buka usaha ini jalan, terus kemudian ada persoalan itu saya mentok atau ada hasilnya nggak sesuai, terus tiba-tiba muncul ide. Nah, kebetulan saya itu cenderung memikirkan yang enak-enak gitu. Terus mikir, oh ternyata kalau buka usaha B ini, yang ide usaha B ini, lebih enak dari usaha A. Itu cuman ini. Akhirnya bukalah B. Ternyata begitu dijalani, tidak seindah atau seenak yang dibayangkan. Ternyata ada masalah lain yang muncul, yang tadinya tidak terpikirkan. Akhirnya kita tadinya cuma cukup satu masalah, akhirnya mikirkan dua masalah kan gitu. Jadi masalah di usaha A dan usaha B. Gitu. Jadi ya, gitu terus. Nah, akhirnya masalah ini ngumpul-ngumpul, bledos lah. Pusing ya. Pusing. Tapi memang kalau syarat bagi teman-teman yang sudah berhasil jadi kapan sih kita harus buka usaha kedua? Ini di saat usaha pertama itu sudah tersettle gitu ya. Iya, semua sistem gitu ya. konsep, tim sudah bisa berjalan sendiri tanpa kehadiran kita setiap hari. Terus di situ juga selain itu sudah harus ada tim yang bisa kita percaya sebagai problem solver. Itu yang paling penting ya. Iya, ini yang paling penting. Problem solver. Walaupun semuanya sudah settle apa semua, tapi kita tidak menutup kemungkinan di usaha ini akan suatu saat muncul masalah. Nah, kalau di situ tidak ada tim yang kita percaya untuk problem solver, saat di sini tahu-tahu di waktu tidak terduga muncul masalah, sedang kita masih mengurusi usaha baru yang juga ada masalah, kan akhirnya kita harus turun tangan menyelesaikan masalah di sini. Akhirnya yang di sini terpecah, di sini nggak seutuhnya. Nggak beres juga. Nggak gitu beres ya. juga. Gitu. Nah, jadi I get. harus ada yang dipercaya sebagai problem solver. Itu yang paling utama sih menurut saya. Oke, baik. Jadi itu juga ada dalam track ya Mas. Jadi ada dalam track yang 30 episode itu. Jadi moto kita di akademi itu one day one video eksklusif Mas. Jadi durasinya nggak panjang, cuma ya kayak rekaman kemarin jadi 9-10 menit gitu yang akan kita hadirkan. Tapi insya Allah istilahnya kayak intinya ya, inti dari pengalaman dari tahun, istilahnya saya bangkit itu 96 kan. Jadi pengalaman dari 96 sampai 2023. Itu berapa tahun itu Mas?
2006, 20-an tahun. 80, 17 tahun. Ya 17, 2006 kan sampai Iya, 2023. 96. Oh 96. 96. 33 tahun. Iya, 33 tahun ya. Kayaknya, sorry. 23 tahun apa 30, 30 tahun lebih lah. Kalau, sorry. 2000 aja sekarang kan 2023, itu sudah 23 benar. tahun. Oh iya. Itu 96 berarti tambah 4 ya. Berarti 27. Ya benar 27. Iya, itu dari Pengalaman 27 tahun. Nah, yang mendapat momen bangkit itu di 97. Ya, jadi Itu yang OSIS tadi yang dia dekorasi itu. Dekorasi 97, tahun 97. Setelah itu sampai sekarang merintis banyak bisnis ya Mas. Iya, itu. Jadi di zaman naik turun gitu. Bahkan dulu kan orang ya kiriman saya kos untuk kuliah, untuk bayar kos, untuk makan, untuk kebutuhan dulu itu cuman 150.000 untuk 1 bulan kalau nggak salah. Zaman dulu Tahun 96. Ya memang apa-apa masih murah gitu. Kayak kos waktu itu masih 50.000. Gitu. Kayak makan waktu itu nasi telur, teh manis waktu itu masih 5.000 kalau nggak salah. Tapi kan itu untuk kos, untuk makan, untuk transportasi, untuk biaya kayak tugas, fotokopi. Nah, zaman itu kan belum ada seperti sekarang. Jadi apa-apa tuh fotokopi itu juga banyak. Ya. Dan akhirnya kan kurang. Nah, jadi kita ide di sini yang main gitu loh. Itu ide harus apa nih? Nah, teman-teman pada kerja gitu. Nah, kebetulan saya tuh merasa kalau kerja kayaknya nggak cocok ini. Saya harus buka usaha, tapi usaha apa? Ini usaha pertama ini berarti? Usaha pertama dalam hidup. Wah, ini momen yang paling penting juga ini, usaha pertama ini. Usaha pertama dalam hidup, usaha apa. Nah, kembali lagi akhirnya jadi saya kemudian seperti tanpa sengaja berdoa gitu kan. Ya Allah, ini saya perlu ini, tapi saya kalau kerja kayaknya nggak bisa gitu. Tanpa sengaja berdoa sebenarnya mengeluh, tapi mengeluhnya pada Allah ya kan? Iya, dan kemudian endingnya minta tolong. Tolonglah gitu. Ya Allah, tolonglah gitu. Nah, karena mungkin saya tidak seperti teman-teman yang lain punya orang tua yang bisa dihubungi, yang terus transferin dong. Enggak, seperti itu ya. Jadi saya tempat mengeluh ya cuman sama Allah gitu. Dan mungkin juga gini, karena saya lahir di Sulawesi, di sana yang tidak familiar tentang pondok dan kiai gitu, jadi mungkin saya tidak ke situ gitu. Jadi karena tidak familiar. Mungkin kalau saya lahir di Jawa, ya saya mungkin ke kiai gitu kan, minta didoakan atau apa. Cuman karena saya beda. Di sana nggak ada ya Mas? Nggak ada, gitu ya? nggak ada. Jadi saya langsung. Langsung ini? Tanpa lewat perantara? Tanpa lewat perantara. Langsung pusat? Langsung pusat. Ngubungi. Info pusat ini. Dari situ mungkin Allah mempertemukan aku dengan kakak kelas. Kakak tingkat yang mau buka usaha. Oh, dia juga buka usaha juga? Dia tiba-tiba, kita mau buka usaha. Waktu itu rental PlayStation. Kita butuh dana total sekian, tapi yang mau gabung silakan, mau urunan berapa. Gitu. Waduh, aku nggak punya uang lah, bulanan aja kurang. Malah suruh urun. Urun, nggak punya uang. Nah, sebenarnya kan ini bisa jadi alasan buat saya. Oh ya udah, saya nggak punya uang. Berarti saya saya gagal untuk menjadi pengusaha. Tapi atas jelek-jeleknya saya belum siap nih gitu. Iya, saya belum siap. Tapi saya enggak berhenti di situ. Jangan-jangan ini ya. Jadi pokoknya saya kembali lagi. Jangan-jangan ini adalah jawaban doa. Kayaknya kuncinya di situ. Jangan-jangan ini jawaban doa. Jangan-jangan ini jawaban doa. Jadi saya harus ikhtiarkan dulu. Kalau ternyata terwujud, berarti memang jawaban doa. Kalau enggak, berarti bukan. Nah, saya ikhtiarkan dulu mencari ide. Saya menghubungi ke Manado, nelpon. Nah, saya memang bohong ya itu. Ini bohong. Membohongi. Bu, saya dapat tawaran dari kampus kalau membayar SPP 2 semester sekaligus
gratis 1 semester. Loh, bayangan zaman dulu itu beli 2 gratis 1 belum ada. Kok kepikiran gitu loh, bikin kayak gitu. Saya nggak tahu ya, ini namanya orang kepepet mungkin gitu ya. Dan mungkin itu jawaban Allah yang memberikan. Bisa Ide jadi itu ya, Allah ide iya. yang dibenamkan dalam pikiran saya. Dapat ide kayak gitu gitu ya. Terus nah, SPP waktu itu kan saya waktu itu masuknya kelas sore. SPP 1 semester itu 1 juta. Nah, kalau 2 semester kan 2 juta. 2 juta. Nah, jadi saya berniat urun 2 juta karena saya sudah berhitung kalau urun 2 juta dengan asumsi penghasilan sekian per bulan saya dapat bagi hasil sekian gitu. Nah, Udah dihitung nih. Udah dihitung. Makanya saya berusaha dapat 2 juta. Tuh. Iya. Terus saya ke saudara yang lain juga ngomong, entah dari mana yang akan datang, terserahlah gitu. Terus tahu-tahu ditransfer lah 2 juta itu. Oke. Langsung singkat cerita transfer. Terus Berdaftar. nyairin duitnya, terus datang ke temanku, saya store kane. Terus kita nyari TV-nya beli second yang selundupan dari Jepang waktu itu. Jadi di Indonesia itu nggak bisa karena sistemnya NTSC. Kalau di Indonesia kan sistemnya PAL. Apa itu masih nggak paham saya. Jadi saya juga kurang begitu paham ya. Pokoknya itu kalau dibuat di Indonesia itu nggak bisa buat ini, bisa buat nangkep TVRI gitu-gitu loh. Oh iya. Itu. Jadi murah gitu ya. Murah. Oh. Nah, kita beli murah tapi TV-nya besar banget gitu. Jadi tapi kalau untuk PS aja kan nggak apa-apa. ya, gitu. tapi kalau PS bisa karena PS itu ada sistem NTSC. Oke. Nah, kita terus beli PS-nya baru waktu itu pertama kita beli 3. Jadi TV buka. Jadi kita waktu itu di Tembalang rental PS kedua. Jadi sebelumnya sudah ada PS terus kita rental PS kedua. Jadi kita itu terus plus waktu itu kita nyari kos-kosan yang kamarnya paling depan yang teras. Itu. 1 kamar kita nembung memang untuk PS gitu. Jadi kita taruh TV 3 besar terus kita PS dengan TV paling besar. Nah, zaman itu stick getar 15.000. Oh iya, stick getar aja gitu. Stick biasa itu 8.000 kalau nggak salah per jam. Wah, dari situ karena kita TV paling besar sendiri, laku ya Mas ya? laris banget sampai nggak tidur gantian sampai akhirnya kita ayo ini ngerekrut karyawan aja. Dulu jaga sendiri berarti sebelumnya? Awalnya jaga sendiri gantian semua pengurun ini gantian. Yang pengurun berapa? 5 orang. Oh 5 orang. Itu. Nah, terus sudah mulai dapat bagi hasil segala macam. Nah, itu jadi dari situ akhirnya bisa apa ya? Yang janji ke orang tua gratis 1 tahun bisa terpenuhi. Satu kali 1 semester terpenuhi. Terus yang 2 itu juga terpenuhi. Jadi saya langsung bisa bayar 3 semester. Kayak gitu. Nah, jadi walaupun awalnya bohong tapi bisa tuh. Woi, ada jadi ya. Jadi bohong yang membawa nikmat. Tapi kemudian diberitakan diberitakan ibunya kan ya? Enggak bilang saya. Kemudian menyadari kan, loh kok ini nggak pernah minta. Jadi saya konsekuen gitu loh. Konsekuen ya pas jawab SPP, kok nggak minta-minta. Ini kayaknya sudah semester keempat kok gitu. Terus diinfo kan, terus akhirnya saya bilang ini, Bu, apa namanya? Ternyata gratisnya bukan cuma 1 semester, tapi sampai lulus. Gitu. Jadi bonusnya tambah lulus. Gitu. Jadi saya konsekuen. Gitu. Orang tua jadi seneng juga ya akhirnya ya. Membohongi bukan terus, ya alhamdulillah berhasil gitu ya. Karena berhasil ya saya konsekuen dan ini ya. Apa namanya, terus tidak memanfaatkan situasi, tidak menutupi bohong itu dengan kebohongan berikutnya dengan tetap pura-pura oh cuman gratis 1 itu enggak. Maksudnya ya akhirnya saya ya mengakui kesulitan di sana kan karena tinggal ibu sendiri gitu kan itu. Kasihan juga jadi ibu, ya. Jadi saya terus itu sampai akhirnya uangnya itu bisa untuk saya modal buka usaha lain, jadi jualan kertas kayak gitu. Jadi saya nyetor zaman dulu kan fotokopi, rental komputer itu banyak. Jadi saya kemudian kebetulan punya saudara di Jakarta yang dia di percetakan bisa ada akses ke kertas grosir murah, saya ngambil. Terus saya bawa ke rental komputer di daerah Semarang itu untuk jadi supplier gitu loh. Siap. Kayak gitulah. Mas, kalau dihitung nih dari pertama kali bikin usaha kayak PS tadi sampai sekarang di skincare itu sudah berapa usaha yang dibuka?
10 ada kali ya. Wih, lebih ya. 10 Jadi ya. PS, Kertas. PS, kertas, terus jadi kelontongan. Jadi begitu lulus kuliah, saya sempat kerja, tapi ternyata kerja benar-benar tidak cocok buat saya. Terus saya keluar, terus saya ini grosiran sendiri. Tapi kelontongan itu ini produk-produk consumer good kayak sabun, sampo, odol, alat tulis. Bikin warung gitu ya, bikin Enggak, toko. bukan bikin warung. Jadi saya nyetori warung. Oke, supplier ya. Jadi saya ke grosir paling murah, belanja, terus habis itu barang-barang ini saya taruh di motor pakai bronjong 2 kiri kanan, terus keliling. Oke. Jadi hari Senin ke desa A, Selasa ke desa B, Rabu ke desa C gitu. Jadi saya bikin jadwal gitu. Di awal keliling nggak ada yang beli karena mereka belum kenal. Tapi habis itu saya sudah info kan. Nanti saya akan rutin tiap hari Senin ke sini. Jadi begitu putaran keberapa itu ke sana mereka sudah order terus. Nah, itu pun modalnya itu modal dari investasi orang. Jadi bukan modal saya sendiri. Oke, di track juga ada kan cara dapat investor gimana cara gitu dapat ya? investor, jadi materi bisa mendapat investor itu insya Allah di materi di akademi ada ya, akademi di ada ya? gitu. Nah itu jadi saya tuh membuka usaha sesuai kemampuanku apa yang ada. Waktu itu saya punyanya motor, kedua ide. Nah motornya saya jadikan transportasi untuk ngider keliling. Nah, terus idenya saya sampaikan ke orang-orang siapa yang mau. Oke. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Nah, nanti ada di lebih lengkap ya, lebih detail ya, ada biar di karena materinya panjang kalau disampaikan di sini nanti. Semua enggak rampung-rampung. Rampung-rampung gitu. Padahal masih banyak yang mau kita bicarakan ya. Oke, ngider. Apa tadi kelontong ya? Keempat apa nih keempat? Nah, keempat itu ini apa namanya? Apa tuh? Apa ya? Jadi baju, spray, gitu-gitu ke tetangga-tetangga. Laundry? Bukan. Oh, ini belum laundry ya? Belum. Ini masih awal-awal lulus nih, apa namanya? Kayak tukang kredit itu loh. Jual baju, bayar ping 3. Iya. Jadi kayak ngider tapi baju. Bayarnya nyicil. Iya, ya, gitu. Pernah jadi gitu. Ya? Ya itu cuman kayak tetanggaku ada itu ibu-ibu. Jadi bayangkan umur 20-an belum baru setahun setelah lulus kuliah kerjanya gitu, kayak gitu. Udah sini dijual daster gitu-gitu ya, kan. Daster, terus spray. kayak gitu. Ya. Baju anak-anak. Pokoknya gitu. Nah, itu dapat supplier dari Pekalongan. Jadi ada dapat kenalan. Dia punya produk-produk itu, terus dia supply ke aku. Saya dikasih waktu tempo itu kalau nggak salah 3 minggu, gitu. Terus saya ngreditkan, kreditkan ke orang-orang itu 2 minggu sampai 3 minggu. Gitu. Nah jadi, cuman akhirnya saya nggak kuat itu kan karena mereka bayarnya ada yang molor. Lama-lama yang molor ini banyak. Lama-lama saya nggak kuat nombok. Bangkrut. Lanjut kelima, usaha kelima. Terus abis itu karena KO di situ terus saya sempat kerja, terus abis itu saya buka abis itu laundry. Oh, ini sudah laundry. Nah, laundry ini karena semakin sempat besar banyak, waktu itu ya. Sempat besar dan punya banyak pengalaman. Nah, di Baht Laundry ini saya sempat buka kuliner kepala kakap. Oh, jadi yang keenam. Jadi kayak usaha laundry sukses, bikin kepala kakap, terus service printer, isi ulang ketujuh itu. Terus isi ulang apa namanya parfum. Isi ulang parfum ke-8. Terus apa namanya properti. Oh, properti juga. Itu berbarengan di situ. Terus sekaligus beli franchise yang membuat saya hancur. Ditipu itu yang usaha ke-10 berarti ya. Iya. Oke. Hancur, berlebur, menjadi debu. Iya, itu jadi. Nah, disitulah. Jadi teman-teman yang belum tahu di usaha yang Mas Hendra investasi di pendidikan itu membuat uangnya nyedot di situ semua dan akhirnya di properti dan di situ. Di properti dan juga di pendidikan ini ya. Franchise pendidikan ini. Hancur lebur, tidak bersisa. Sampai minus. Sampai jadi gelandangan. Sampai ya, jadi gelandangan. Ini yang aku pengen tahu, Mas. Pas waktu Mas Hendra jadi gelandangan, pas waktu Mas Hendra jadi nggak punya apa-apa, dari sebelumnya kan sudah ibaratnya ya walaupun awalnya belum punya apa-apa, tapi pernah merasakan kejayaan lah di laundry sukses, kemudian investasi di properti, investasi di franchise pendidikan, kan akhirnya gagal semua luluh lantah,
Jadi gelandangan, tinggal di masjid-masjid kan gitu. Psikologi apa yang membuat Mas Hendri itu bisa kembali? Harusnya kalau orang sudah gelandangan, menurut saya ya, itu orang itu gila kali ya. Maksudnya, tapi Mas Hendri masih selamat gitu loh. Apa yang terbenak waktu jadi gelandangan, tidur di emperan, itu apa yang Jadi, ya mungkin saat awal itu tanda-tanda gila mungkin ada kali ya. Tanda-tanda Suka gila. kayak ngomong sendiri gitu. Oke. Gitu. Terus kepikiran bunuh diri juga ada. Jadi pikiran bunuh diri yang kedua dalam hidup saya itu muncul juga di situ. Kalau bunuh diri pertama itu waktu zaman SMP SMA kalau nggak salah, karena bulian yang tadi, ya, mental yang sangat drop tadi ya. Iya, sangat ngedrop, terus berpikir lah kan saya diciptakan nggak jadi apa-apa, ya mending mati kan gitu. Cuman ada bisikan-bisikan pertarungan batin yang akhirnya nggak jadi gitu. Terus sempat mau bunuh diri. Iya. Ya apa? Jangan dibunuh diri, Mas. Ya waktu itu kepikirannya itu ini loncat dari jembatan itu loh. Dari jembatan terjun gitu. Cuman waktu itu ya lucu ya, namanya anak kecil juga ya. Mau lu, tapi kan di bawah air dan saya bisa renang. Jadi nggak jadi mati dong ya. Tapi nggak jadi mati. Terus juga gini, cari tempat lain, terjun juga. Tapi kalau langsung mati, kalau enggak, kalau cacat, wah gitu kan. Terus malah semakin hancur dong diriku, semakin nggak bisa apa-apa. Jadi mungkin itulah yang pertimbangan itu nggak jadi bunuh diri. Yang waktu kecil. Waktu kecil. Yang kedua yang kedua yang sudah hancur nih. Hancur itu, jadi ada kebetulan ya, mungkin sebenarnya di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Jadi sepertinya Allah sudah takdir Allah lah ya. Sudah memodali bahwa ke depan kamu akan hancur. Tapi biar hancurmu tidak fatal, tak modali. Jadi sebelumnya itu saya sempat tidak sengaja, entah saya baca atau ikut kajian di masjid yang menyatakan bahwa kalau mati bunuh diri itu akan di akhirat itu akan di neraka selamanya gitu loh. Jadi pokoknya dosanya tiada ampun gitu loh. Pokoknya remuk, hancur lah gitu loh. Terus saya pikir, sedangkan ini kan cuma masalah dimaki-maki orang, diancam-ancam orang. Sedangkan kalau di neraka kayak apa ya? Jadi akhirnya nggak jadilah di situ yang membuat saya akhirnya memilih. Cuman ya akhirnya kayak orang ngobrol-ngobrol sendiri itu. Nah, cuman yang jadi saya bersyukur mungkin ya waktu itu, di saat saya jatuh itu, ya awalnya sempat ke orang ya. Ke orang itu dalam artian ke teman, ke saudara, tapi omongan mereka itu malah membuat saya tuh makin emosi. Emosi, jengkel itu dengan komentar dan pertanyaan. Loh, kok iso sih? Kamu sih kewanen. Segala macam gitu-gitu loh. Saya dalam hati gini, saya jengkel banget mendengar kata-kata atau omong-omongan kayak gitu, karena apa? Lah ini sudah terjadi. Lah emang terus kalau saya jawab semua itu apa akan kembali? Gitu loh. Kan enggak gitu loh. Tetap kondisi ini udah seperti ini, sudah nggak bisa diapa-apain. Jadi yo nggak usah ditanya kenapa gitu loh. Aku sendiri sudah mengevaluasi salahku begini. Tapi yo nggak usah disuruh menceritakan dengan nada yang menyalahkan gitu loh. Sebenarnya saya disuruh cerita, tapi dia sudah siap-siap merekam. Iya, merekam kesalahan. Kamu salah sih, kamu bodoh gitu ya? sih, kamu kewanen sih, gitu-gitu. Jadi dengan nada yang menyalahkan. Jadi justru di saat itu nggak butuh seperti itu ya? Saya nggak butuh kayak gini. Jadi akhirnya saya mending menyendiri. Menyendiri dan dilalah menyendirinya itu di masjid. Gitu loh. Awalnya duduk, tidur, guling-guling, lekar gitu kan, namanya orang nggak jelas juntrungan itu loh, orang stres gitu. Jadi seneng-senengnya di dalam masjid itu. Gitu. Nah di saat itulah kemudian gini, daripada saya gini-gini, mending sholat duha lah. Gitu. Ini ambil wudhu, sholat duha. Lah kok enak gitu ya, ketagihan. Tambah 2 rakaat. Terus selesai 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Kok enak gitu dah.
Jadi kayak orang ketagihan tapi ketagihan sholat gitu loh. Terus jadi sampai satu hari itu saya enggak tahu sholat berapa rakaat duha itu, tahu-tahu sudah ada yang datang terus sudah nyetel, oh ini mau zuhur, baru saya berhenti. Oke. Gitu. Nah terus sholat, ya dalam sholat itu pun saya merasa sepertinya saya nggak sholat khusyuk. Karena sambil sholat itu sambil memikirkan, aduh kok saya begini, ini solusinya gimana, aduh saya ditagih orang, caranya bayar gimana. Jadi sajane kalau mau dilihat syarat sah sholatnya, sajane mungkin kayaknya sah sholatnya. Jadi bentuknya aja seperti sholat, tapi pikirannya kemana-mana. Iya, gitu ya. mikir kayak itu. Cuman memang makin lama itu secara hati itu makin nyaman, gitu-gitu aja terus. Gitu. Jadi mungkin itu yang membuatmu tetap apa ya mas, psikologimu tetap terjaga. Iya. Karena ketika jatuh dekatnya sama Allah gitu Iya, ya. mungkin terus Dekatnya akhirnya sama Tuhan. didampingi, terus akhirnya ya itu. Kalau udah capek berhenti, terus sambil ya itu ya apa, berkeluh kesah, terus endingnya minta tolong. Gitu. Minta tolong, terus minta ditunjukkan salahnya di apa, tapi bukan untuk menyalahkan gitu ya, tapi untuk mendapatkan pembelajaran biar besok tidak terulang lagi. Jadi seperti itu. Siap. Tapi kayak monggo. Sorry tak potong. Jadi saya tuh gini mas, kayak orang yang sudah mengalami seperti Mas Hendra ini yang bahkan titik yang paling rendah ya dalam hidup. Orang nggak punya rumah, keluarga dititipkan ibaratnya. Kemudian Mas Hendra keliling-keliling hidup sebatang kara, itu menurutku titik yang sangat rendah ya. Ya menurutku Mas Hendra ini akan terus bisa survive gitu loh, karena di kondisi paling rendah pun itu pernah menjalani dan berhasil melewati itu gitu. Insya Allah, mudah-mudahan ya mungkin akan bisa ya selama aku larinya balik ke Allah mungkin ya. Karena memang kuncinya itu setelah saya telusuri ya kuncinya itu di Allah itu tadi. Gitu ya, yang maha segalanya gitu loh. Yang mungkin selama ini kan teman-teman gini ya, oh aku nggak punya apa, aku nggak punya orang tua yang kaya gitu, aku nggak punya privilege. Jadi dari pengalaman ini akhirnya saya menyimpulkan sebenarnya siapapun manusia itu yang lahir di bumi ini punya privilege, dan privilege yang nggak ecek-ecek, nggak tanggung-tanggung. Privilege-nya itu adalah privilege Allah gitu. Berdasarkan pengalamanku ya. Gitu, yang mungkin teman-teman bisa apa ya, mengcopy terus ikut menjalankan, dan mungkin untuk biar kopiannya lebih lengkap bisa ke itu ya, ikut materi yang lengkap gitu. Nah ini secara garis besar, jadi bisa mengcopy privilege Allah ini nggak ada batasnya. Jagat raya dan seisinya diciptakan kan gitu sama Allah. Seisi-isinya sama manusia-manusia yang bagi kita menganggap orang itu yang punya privilege itu hanya ciptaan dari yang Maha Kuasa gitu Mas. Nah, kita punya privilege yang luar biasa ini yang kita lupakan gitu loh, yang kita nggak pernah mungkin apa yang nggak kita anggap gitu. Padahal dan mungkin juga gini ya, kadang teman-teman itu terbelenggu kepada aku kalau berdoa harus begini, misalnya gitu. Oh, aku harus begini. Oh, aku orang berdosa, jadi doaku enggak terkabulkan. Atau apalah alasannya sampai mungkin lepas dari privilege Allah ini ya. Gitu. Jadi ini istilah privilege Allah ini ya baru terbersit barusan. Oh iya, baru nih ya. ide baru ini, privilege Allah. Jadi teman-teman yang merasa selama ini tidak punya privilege, Allah. Jangan khawatir, ada privilege Allah. Nah, mungkin cara mengakses privilege Allah ini ya. Nah, ini yang bingung. Ya, ini yang bingung. Gimana cara aksesnya gitu. Nah, kalau dari dulu saya sempat bertanya-tanya. Kok ada orang datang ke Kiai, Pak Kiai, minta tolong dong didoakan seperti ini. Tuh. Atau ada orang yang ke makam, terus berdoa seperti ini, begini-gini gitu. Pokoknya melakukan apa-apa, atau pergi ke tempat sepi, ke gua apa-apa. Ya memang dulu ada kayak perspektif negatif ya menurutku. Cuman setelah seiring berjalan dengan pengalamanku, aku mencoba melihat dari sudut pandang positif.
bahwa setiap orang itu punya metode masing-masing untuk mendapatkan privilege Allah. Gitu loh. Nah, kebetulan kalau metodeku adalah langsung gitu. Langsung ke pusat. Langsung ke pusat. Langsung ke pusat. Dengan cara mengeluh tadi, ujung-ujungnya minta doa, minta dibantu. Minta dibantu. Yang dulunya saya lakukan itu tanpa sadar. Cuman kalau saya runutkan, flashback ke belakang, diingat, rata-rata itu begitu saya sudah di titik yang saya sudah nggak bisa apa-apa, terus sudah mengeluh, sudah apa, terus tiba-tiba endingnya saya doa, terus entah berapa waktu kemudian tuh datang kayak pertolongan itu. Itu aja. Yang entah pun saya nggak tahu apakah pertolongan itu karena doa saya, melalui keluh kesah itu, atau orang lain, atau apa, saya kurang tahu. Cuman karena kalau orang lain kan saya nggak bisa nanya satu-satu, masa tak tanya, kamu doain aku nggak, kan gitu. Kamu doain aku apa gitu kan, nggak mungkin. Jadi yang bisa saya evaluasi adalah diri saya. Nah, jadi dari hasil saya mengevaluasi diri itu gini, jadi akhirnya saya ada ketemu sebuah materi awalnya gitu, terus saya pelajari, walaupun awalnya saya sempat ragu, karena dia kan pakai istilah-istilah barat gitu. Nah, istilahnya tuh kayak law of attraction, apa semua gitu-gitu ya. Cuman kalau setelah saya telaah lebih dalam, itu sebenarnya ilmu Islam gitu loh. Ilmu Islam mungkin di zaman dulu kala, yang zaman masih 1800-an apa 1700-an yang perang apa itu, terus mungkin kan banyak kitab-kitab agama Islam tuh dibawa ke Eropa, terus mereka mempelajari kayak gitu, terus kemudian cuman mereka tidak mau mengakui Islam, jadi diubahlah istilah-istilahnya. Tapi prakteknya tuh menurut aku sama. Jadi kayak love attraction itu adalah ilmu untuk langsung mendapatkan privilege Allah itu tadi, direct. Jadi berdoa direct langsung sama Allah. Nah, itu dengan cara kita menyatukan frekuensi kita dengan frekuensi Allah. Gitu. Jadi kalau penjelasan, jadi ini mungkin kalau penjelasan secara agama sudah banyak ya, Ustadz Kiai sudah banyak menjelaskan. Jadi ini saya menjelaskan secara ilmu alam. Ilmu alam yang sudah dipelajari Mas Indra dan sudah dipraktekkan. Iya, sudah dipraktekkan, dan saya coba hubungkan dengan Islam. Insya Allah itu tidak sesat. Insya Allah. Ini nggak sesat berarti ya? Insya Allah aman sesat. Ya berarti ya? Aman. Kalau seperti ini kita potong nih. Jadi awal mulanya tuh gini. Ya, gimana tuh Mas? Nah, mungkin kalau bahasa di luar ya, aku mengambil bahasa di luar ini bagaimana mendapatkan karomah. Nah, gitu. Bahasa keren di luaran anak-anak santri apa Kiai NU itu kan karomah. Mungkin seperti itu ya. Walaupun mungkin yang saya ini cuma secuilnya karomah, tidak ada apa-apanya dibanding itu, karena kelasnya ini mungkin bisa jadi lebih rendah atau bisa jadi sama, saya juga kurang paham, belum sampai situ. Cuman begini. Jadi di fisika itu ada ilmu namanya fisika kuantum. Wah, ini unman ini kayaknya. Fisika kuantum ini menjelaskan bahwa apapun yang ada di dunia ini itu adalah energi. Jadi kayaknya nggak salah, apapun itu hukum di dunia ini adalah energi. Hukum kekekalan energi kalau nggak salah. Itu nah, apapun yang ada di dunia ini adalah energi. Tapi energi itu terbagi dua. Ada yang bergerak cepat dan ada yang bergerak lambat. Gitu. Ini ilmu fisika berarti? Ilmu fisika. Saya kurang paham soalnya. Nanti ini ya teman-teman, kalau ada yang ahli fisika mohon dikoreksi, karena saya bukan ahli juga. Gitu cuma ada dapat materi seperti itu. Ada mendapatkan materi ini, karena saya mencoba mengilmiahkan apa yang saya pahami. Gitu loh. Gitu. Nah, bergerak cepat dan bergerak lambat. Yang bergerak cepat itu tidak bisa ditangkap dan itu oleh indera. Itu misalnya udara, angin, frekuensi, nggak bisa listrik, ditangkap itu kan itu tidak bisa ditangkap oleh seluruh indera. Mungkin salah satu aja. Misalnya angin, cuman perasa. Tapi warna, bentuk, itu kita nggak bisa ngerti. Listrik juga gitu. Cuman bisa perasa. Nih kita nyenggol kabel dari sini, kesemua gitu kan. Mau coba silahkan. Nah, untuk membuktikan silahkan dicoba. Tapi model listrik itu kayak apa kita kan nggak ngerti. Gitu. Itu energi, frekuensi juga itu. Di sini banyak frekuensi. Bukti frekuensi itu ada. Teman-teman telepon.
atau kirim WA, ngetik atau gambar atau foto atau video pakai HP, ya kan? Terus kita kirim video itu ke nomor tujuan, gitu. Nanti di sana ada alat yang akan menerima, kemudian mengubah lagi ke gerak lambat. Kita dari gerak lambat, kita ubah ke gerak cepat pakai handphone itu. Dari gerak cepat, dia ditangkap pakai alat, terus dirubah lagi ke gerak lambat. Oh. Begitu juga televisi, radio. Tadinya kan gerak lambat, wujud manusia gini. Kita dengerin radio. Kalau radio suara. Kalau TV ada gambarnya, orang nari, gerak, apa semua. Terus dipancarkan tuh diubah menjadi gerak cepat. Terus ditangkap lagi di gerak lambat tapi dalam bentuk gambar aja. Belum berupa fisik. Mungkin nanti suatu saat gerak itu bisa sampai fisik gitu. Gerak lambatnya itu jadi fisik. Oke. Gitu loh, jadi fisik. Jadi kayak berpindah itu enggak perlu naik kendaraan, tinggal masuk ke suatu alat. Misalnya mau ke Jakarta, masuk ke suatu alat dari kota A, masuk situ dirubah gerak cepat, keluar langsung kota B. Jadi kayak pintu aja. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi ya. Menarik kayak gitu kayaknya. Nah, ini ilmiahnya doa sebenarnya. Doa itu kan seperti itu. Oke. Doa itu gerak lambatnya itu kan kita ngucapkan, kita pikirkan gitu kan. Terus kita kan tidak ubahnya doa itu kita ketik di HP. Oke. Nah, cuman ini kita ketik di hati. Terus dari hati kita pancarkan. Kemudian Allah menerima. Nah, selama ini kita mungkin merasa doa kita, oh aku udah berdoa jengking-jengking segala macam kok nggak terwujud gitu kan. Jengking-jengking ya, ya kan ada orang sudah merasa sholat siang malam gitu-gitu nggak tentu. Karena bisa jadi begini. Nah, dihubungkan lagi ke agama ini ya. Saat menyampaikan itu kita tidak menggunakan frekuensi Allah, gitu loh. Frekuensi Allah itu hanya bisa connect di direct melalui kolbu, gitu. Nggak bisa melalui otak. Gitu. Karena ini juga tanpa sengaja ya, tanpa sengaja saya ada menemukan sebuah informasi, tapi yang nggak tahu ini informasi betul apa enggak ya. Nanti teman-teman bantu untuk memvalidasi betul tidaknya bahwa di Amerika itu ada penelitian bahwa manusia itu memancarkan gelombang elektromagnetik dari kepala dan dari dada. Oke. Nah, dari kedua gelombang elektromagnetik ini setelah diuji, ternyata gelombang elektromagnetik dari dada itu 10.000 kali lebih kuat daripada kepala. Nah, berarti kalau kita berdoa dari hati, dari kolbu, kekuatannya itu 10.000 lebih kuat. Jadi kita ngucapin satu, seperti 10.000 yang sampai. Tapi kalau dari otak, kita nyampaikan satu, ya sampainya satu. Seperti itu. Nah, apa namanya? Dihubungkan ke agama, lah kok Allah cuman mendirect yang dari kolbu, seakan-akan Allah itu terbatas. Bukan seperti itu. Jadi gini, Allah tahu yang ada di pikiran. Allah tahu apa yang di mulut. Tapi Allah hanya mengakses apa yang di kolbu. Itu terbukti dari Al-Baqarah. Ayatnya berapa saya lupa. Jadi ada ayat tuh bunyinya gini. Saya hanya mendengarkan apa-apa yang ada dalam kolbu manusia. Apa-apa yang dalam pikiran dan keluar dari mulut manusia, itu saya hanya anggap sebagai senda gurau semata. Jadi kekuatannya cuma satu, dianggap senda gurau. Itu. Kalau dari hati, udah 10.000 kali didengarkan, dianggap serius. Nah, bisa dibayangkan kan seperti itu. Oke, I get the point. Ya, siap. Nah, jadi dari situlah. Nah, untuk bagaimana teknisnya kita biar bisa dari kolbu, mungkin ya kembali nanti di materinya ya lebih lengkap. Jadi memang harus juga melatih hati ya Mas. Ya, melatih hati. Nah, terus kembali lagi kenapa kita kalau kiai itu lebih kobul, cepat. Lebih kobul. Nah, karena banyak kegiatan yang dilakukan kiai itu yang mengaktifkan kolbunya. Yang sehingga seucap-ucapnya itu kayak doa. Gitu loh. Karena di hadis qudsi itu kan Allah menyampaikan, hai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku bahwa saya mengabulkan setiap permintaan
Gitu loh. Setiap kalau dilihat sepintas ya, saya bukan ahli tafsir, tapi kalau saya sebagai orang awam melihat itu tanpa syarat, tanpa dipilah-pilah, pokoknya apapun yang disampaikan akan dikabulkan. Kayak gitu loh. Bahaya, ini ilmu bahaya berarti. Nah iya, ilmu bahaya ini. Makanya kan kadang orang bilang, oh kiai itu ini apa, darahnya racun apa itu loh. Oh iya betul ya. Iya, karena Dagingnya sebatin-batinnya racun. dia Jadi ya. akan jadi, karena dia direct langsung kalbu. Nah itu yang kayak karomah itu tadi kan, gitu. Oke, mantap nih. Jadi gitu. Jadi kadang saya ingat seorang apa? Ini tambahan aja ya Mas ya. Ada seorang yang ustadz lah begitu ya ustadz itu. Jadi kenapa kebanyakan orang yang doanya kurang terkabul itu apa yang ada di hatinya sama apa yang diucapkan atau difikirkan itu berbeda. Dia berpikirkan aku mau seperti ini ya Rob gitu. Tapi hatinya masa iya sih kan gitu kan. Jadi maka getaran kolbu ini yang kemudian lebih besar daripada apa yang difikirkan dan makanya nggak terjadi begitu. Jadi keren ini. Jadi teman-teman ini kita terbatas waktu. Udah lama sekali. Jadi insya Allah nanti akan kita perdalam di situ. Kita sudah menyusun materi banyak sekali di membership Pecah Telur. Teman-teman silahkan bergabung, insya Allah value akan lebih besar daripada yang dikeluarkan ya dalam bentuk materi. Tapi kalau teman-teman yang saat ini juga belum ada rezeki atau katakanlah ya nggak apa-apa. Ada banyak materi gratis di Pecah Telur. Tapi kita bagi teman-teman yang ingin bertumbuh lebih cepat, bertumbuh lebih bagus, nanti juga ada bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi. Kita juga akan ada membership area yang juga lebih dekat dengan kita, ya ayo kita sama-sama gitu ya. Mas Indra terima kasih banget. Siap, sama-sama. Senang berbagi, semoga bermanfaat. Soalnya apa yang saya punya ini juga pemberian Allah ya, gitu ya. Yang harus saya bagikan juga, yang biar istilahnya semakin banyak lah orang yang mendapatkan manfaat. Insya Allah. Semoga ya balik juga kan. Pasti ya itu Mas. Iya, gitu. Makasih Mas Indra, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, sampai jumpa lain kali dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Mas.